baik kepada temannya, kepada gurunya, tentunya yang kaitannya dengan kekerasan yang banyak terjadi di sekolah. Nanti Pak Idi akan lebih banyak menceritakan apa saja contohnya ya. Nanti adik-adik juga bisa bertanya ke Pak Ide Made Katana, misalnya kalau saya melakukan ini dengan teman saya di sekolah, apakah itu sebuah kekerasan atau tidak, apakah itu bisa membuat saya menjadi kriminal atau tidak, seperti itu ditanyakan aja semuanya, sehingga nanti ke depannya adik-adik yang ada di sini bisa tahu apa yang sekiranya ini akan melibatkan saya dalam kriminal atau tidak ketika ini dilakukan oleh teman-teman. Ya mungkin hal yang paling rentan ya Bu ya, yang terjadi di sekolah, anak-anak itu saling membuli, melakukan penundungan, itu memang paling rentan terjadi, dan itu juga bisa berdampak kepada anak berhadapan dengan hukum. Jadi mungkin itu saja pengantar dari saya, karena nanti akan banyak diberi materi oleh Pak Ide misalnya. Nah, karena ini adalah kegiatan anak-anak, kita mungkin tidak usah terlalu yang pomel-pomel. Saya berdiri, ayo kita berdiri dulu semua sebelum Pak Ide sebelum Pak Ide dikasih materi. Ayo kita berdiri. Jadi kita di sini tidak usah terlalu formal kayak belajar di sekolah ya. Berdiri ayo. Ayo. Sekarang, ini biar nanti tidak terlalu berat materinya Pak Ide, karena ini bicara soal hukum ya. Jadi nanti Pak Ide pakai bahasa-bahasa yang memang ini aja, anak-anak mudah pahami aja. Yang penting outputnya itu terkait dengan informasi hukum yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak, itu terinformasi dengan baik. Nah, sekarang kita mulai tepuk ya. Kalau kakak bilang, dan bapak panggil kakak aja ya, kakak ini. Kalau kakak bilang tepuk pagi, kalau tepuk pagi itu adalah 1 ya. Kalau tepuk siang adalah 2. Kalau tepuk malam adalah 3 ya. Ini ayo kita mau uji konsentrasinya, karena ini hari Sabtu, pasti ada teman-temannya yang sedang menjalankan puasa ya. Dan ini saya yakin sudah sering dilakukan oleh bapak ibu gurunya di sekolah. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, pagi, malam, siang. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Tidak ada satu pun yang salah tepuk ya. Berarti memang adik-adik di sini memang adik-adik yang dibanggakan bapak ibu guru, karena konsentrasinya luar biasa. Om Artian aja belum tentu bisa konsentrasi seperti itu. Ya, baik, untuk selanjutnya kita serahkan ke Pak Ide Made Katana. Nanti Pak Ide dengan cara mungkin ada melakukan cara bermain atau mana biar anak-anak tidak bosan ya. Oh ya, silakan duduk dulu sayang. Ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Yanti. Sedikit sambutannya. Sebelumnya juga kami dari RPHP mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah dari kemarin kita bertemu dan mengizinkan tempat bersosialisasi hari ini. Selamat pagi adik-adik semua. Sejahtera untuk kita semua ya. Ya, Pak Ide juga memperkenalkan diri juga ya. Sebenarnya Pak Ide juga dulunya di sini. Itu. Iya, betul. Iya, saya kira-kira tahun 1982 itu masuk di sini dan tamat 1987, sama seperti kalian dulu. Nah sampai sekarang nggak ada perubahan gitu. Cuman yang kalau dulu itu yang saya rasakan itu lantai ketika kita mau naik itu tinggi sekali gitu. Tapi sekarang kok pendek gitu. Ternyata apa? Kalau kalian lihat gitu lantainya tinggi apa? Enggak.
Nah, besok ketika kalian nanti setelah SMA, kuliah ya, apalagi setelah kalian nanti bekerja, itu pasti larinya kan pendek, karena kalian tambah tinggi. Ya. Nah, itu yang Pak Ide lihat kemarin ketika Pak Ide kesini, bahwa dari hampir sekitar 40 tahun Bu yang pernah kesini, dan mungkin ini memang perjalanan ya. Akhirnya saya juga bisa datang ke sini dan memberikan sesuatu untuk anak-anak kita di sini. Ya, sesuai dengan acara kita hari ini sebenarnya ini adalah program tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu sekalian ya, dari Dekomham. Itu sebenarnya ini diperuntukkan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang memang tidak mampu, begitu, perempuan, anak, begitu. Karena memang akses untuk mendapatkan bantuan ya adik-adik ya. Kalian pernah dengar tidak? Misalnya ada teman-teman atau di tempat tinggal kalian itu yang memang benar-benar tidak mampu, ya. Ada yang tidak mampu, miskin, bahkan untuk makan pun kadang-kadang ini kesulitan ya. Apalagi untuk membayar jasa pengacara. Ya, dilaporkan saja, laporkan, atau ada yang melihat juga laporkan. Wah, si A ini melakukan ini, jangan dibiarkan. Jadi harus kita laporkan, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tak? Ada yang mau bertanya? Apa? Gunanya apa? Oh. Nah, kita lanjut kalau begitu. Nah, ini sanksi bagi yang melakukan perundungan ini. Anak perundungan itu maksudnya yang mengolok-olok teman, yang menghina, dipidana paling lama 3 tahun. Jadi tidak boleh kita saling mengolok itu. Jadi dampaknya itu secara psikologis nanti. Jadi teman-teman yang dirundung itu akan merasa malu, takut, tidak berani dah masuk sekolah akhirnya. Nah, kalau dia tak berani masuk sekolah, bapaknya yang datang di sini bertanya, carilah adik-adik. Belum bapaknya, terus bapaknya lagi melapor dan akhirnya diproses. Dendanya itu 72 juta itu. 72 juta, kira-kira dikasih uang belanja berapa adik-adik disuruh bayar? Mau enggak? Lebih baik kita pakai beli motor-motoran nih. Motor beneran nggak bisa ini. Ada yang mau nanya ya apa? Ayo tanya apa? Nggak apa-apa. Ayo. Ayo mama. Narasnya iya harus berani. Ayo apa? Ayo. Kenapa bisa denda 72 juta? Iya, pertanyaannya bagus. Dendanya paling banyak 72 juta. Kenapa sampai dendanya segitu? Karena kalau dendanya 1.000, 2.000, orang-orang gampang meremehkan. Dendanya cuma 1.000, dia bilang. Uang belanja saya 5.000 bisa. Kalau 72 juta kan pusing. Jadinya karena pusingnya yang ada berani kita melakukan daripada didenda 72 juta. Kalau 1.000 ayo dendanya pasti adik-adik tidak takut. Paling 1.000, uang saya 5.000, masih sisa 4.000. Tapi kalau 72 juta, adik-adik pusing, orang tuanya juga pusing lihat di rumah. Itu makanya dikasih denda. Dan kenapa ada ancaman sanksi? Sanksi itu hukuman biar kita itu takut untuk melakukannya, biar kita itu berpikir tidak mau melakukan itu. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Yang mau nanya? Kenapa? Namanya siapa dulu? Rizka. Apa? Membuli. Hukumannya membuli. Membuli siapa? Membuli teman. Membuli guru. Oh iya ada.
Jangankan membuli guru, membuli teman pun tidak boleh, apalagi guru, dosanya berlipat-lipat itu. Nah, tidak boleh. Teman aja tidak boleh kita bully. Kalau itu lebih 2 kali lipat kalau guru. 2 kali lipat kalau guru. Kalau dendanya 72 juta, kalau 72 dikali 2 berapa? Berapa? Coba pakai kalkulator dulu. Berapa? Adik-adik ini hebat, saya harus pakai kalkulator nih. Punya kalau ada ini di luar kepala ini. Wah hebat, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Berarti kalau membuli bu guru itu dendanya 144 juta. Waduh, parah ini 2 kali lipat. Kira-kira siapa yang mau didenda 144 juta? Ayo. Plus apa namanya? Ancaman hukuman 6 bulan. 6 bulan dalam shelter. Di sana Nggak ketemu ibu guru, nggak ketemu bapak, nggak ketemu ibu, hanya boleh dikunjungi hari Sabtu dan Minggu. Selain hari itu nggak boleh dilihat sama orang tuanya. Ayo, siapa yang mau? Jadi nggak boleh ya, nggak boleh kita melakukan perundungan atau bully. Bully itu sama dengan mengolok-olok, itu nggak boleh. Menghina bapaknya, menghina. Dendanya itu 20 juta. Oh, kamu minta 5.000, kamu bayar 50 juta. Apa? Udah gua. Nggak boleh kita memarah. Jadi memarah teman itu merupakan pemerasan. Nggak boleh secara hukum. Nanti awal-awal memarah teman, besok udah besar jadi preman lagi di pasar. Nggak boleh. Ini cita-citanya jadi apa ini? Jadi polisi? Jadi apa? Wah, tentara. Kalau mau jadi tentara itu syaratnya itu salah satu harus punya kelakuan baik. Jadi sejak awal kita tidak boleh berbuat itu. Jadi setiap tindakan kita itu nanti dicatat sama bu guru. Nanti pas pas mau masuk tentara, tim seleksinya itu nanya ke ibu guru dulu, masih SD sering malah nggak ini anak. Nah kalau catatannya baik, bisa langsung jadi tentara. Tapi sekarang kan sudah dimaafkan, jadi dihapus sudah ini ya, sudah dihapuskan kesalahan-kesalahannya itu. Jadi besok pas daftar tentara, entah baik semua kelakuannya, tapi sejak sekarang kita tak boleh lagi malah kasihan temannya. Nanti temannya juga melapor nanti. Siapa lagi yang sering marah di sini? Oh, mau bertanya ini? Oh, bertanya. Namanya siapa? Sandra. Ya, apa ditanyakan Sandra? Iya, kalau dibully apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita harus kasih tahu teman kita. Ini kalau kita tidak berani, kasih tahu bapak ibu guru, laporkan ke bapak ibu guru biar yang membuli itu diberikan teguran. Tapi kalau teman-teman berani, kasih tahu dia, tegur dia langsung, tidak boleh. Tapi jangan pukul dia gitu, jangan dipukul tapi ditegur, tidak boleh. Atau kalau kita dibully menghindar saja, menghindar dari teman yang membuli itu, atau laporkan ke ibu guru. Ya begitu. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita tidak berani ya hindarkan saja orang itu, nggak usah dengan orang yang sering membuli. Jadi lama-lama dia tidak ada yang dibully, ya bosan juga dia, akhirnya insaf juga dia akan membuli lagi. Ya ada yang ditanyakan lagi? Apa? Siapa namanya? Rama ya, apa? Luar biasa ini juri, Pak.
Kalau pencurian, apapun alasannya itu salah, tetap pencuri. Mau niatnya baik atau apa, kalau pencuri mengambil milik orang lain, niatnya baik tapi yang diambil itu kan tidak ikhlas ini. Keberatan ya. Jadi apapun yang kita, kalau kita mengambil milik orang lain secara paksa atau secara melawan hukum, itu tidak boleh, itu tetap salah. Apalagi kita gunakan untuk amal, sebaiknya kalau untuk amal ya gunakan uang sendiri, uang yang memang ya hak kita. Kalau kita gunakan minyak, tidak bisa juga minyak untuk beramal. Jangan juga kita minjem untuk beramal, jadi berapa kemampuan kita aja, itu yang kita masukkan ke kotak amal. Jangan sampai mencuri ya. Tadi walaupun niatnya baik, nggak boleh, tetap nggak boleh kita melakukan pencurian. Jadi segala sesuatu yang baik itu harus didasari dengan yang baik. Mencuri itu tidak baik, tapi niat kita baik ya tetap aja jatuhnya tidak baik. Karena kalau di dalam aturan hukum undang-undang dia tidak disebutkan untuk tujuan umum baik, yang jelas mengambil barang dari orang lain bahasa secara melawan hukum itu adalah pencurian. Ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan di Bapak Ibu terkait? Oh ya itu. Siapa namanya? Ayo praktik. Ayo deh. Ini caranya. Ayo berani. Nanya apa? Kalau mencoret teman itu umumnya apa? Apa? Mencoret baju teman. Kalau mencoret bagi teman ya. Iya, kalau itu juga bagian dari membuli, mencoret. Mencoretnya jadi kan dia nanti anak ini merasa malu dia karena bajunya kotor, kemudian dia merasa takut karena itu juga itu bagian dari membuli, itu juga bagian dari kekerasan. Jadi secara fisiknya memang tidak sakit, tapi secara psikologisnya sakit. Jadi psikologis itu kayak di pikirannya, di hatinya itu takut, itu namanya psikologis. Jadi fisiknya memang tidak kelihatan luka, tapi sakitnya itu di sini. Di sini sakitnya. Ya apa? Siapa namanya? Rama. Berdiri, Rama, berdiri. Merusak temannya, mencoret saja itu sudah membuli, apalagi sampai merusak. Itu selain membuli itu bisa kita disangka melakukan penganiayaan. Jadi bukti penganiayaannya baju yang rusak ini. Oh, kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Kalau tidak sengaja tinggal minta maaf sama, tapi harus minta maaf sama temannya biar dimaafkan. Kalau tidak maaf berarti itu tandanya sengaja itu. Tapi kalau sudah minta maaf, menjelaskan, saya tidak sengaja tadi saya jatuh, akhirnya ditarik bajunya. Tapi kalau pura-pura gini ya itu sengaja itu. Ya tapi kalau tidak sengaja, tidak ada masalah. Yang penting asalkan temannya itu mau memaafkan gitu. Jadi kita minta maaf. Jangan udah tidak sengaja terus kita jual sama, jadi disangka kita sengaja. Jadi kalau sudah melakukan itu minta maaf, jelaskan kepada teman, oh saya tidak sengaja karena saya menjatuh tadi makanya saya tarik bajuku jadinya robek ya. Ada yang mau bertanya? Lagi? Oh iya, namanya siapa? Pengancaman itu pengancaman. Misalnya misalnya betul. Oh iya. Oh iya. Kalau diancam mengancam temannya ada di teman ini itu juga bagian dia membuli, dia bisa mengancam. Wah kalau kamu tidak kasih apa namanya, kalau kamu tidak ikut nanti kita sapaan misalnya ya. Wah itu tidak boleh juga. Tidak boleh kita ikut, nanti kita jadi berkotak-kotak nanti itu. Nanti akhirnya muncul kubu satu, kubu ini, geng-gengan nanti jatuhnya. Nggak boleh. Jadi teman-teman harus sama-sama. Kalau memang kalau memang tidak setuju dengan temannya, mungkin
mungkin kan dia punya alasan lain kan, dia tak bisa ikut dengan teman-teman, misalnya diajak tapi dia lagi sakit atau mungkin dia harus mengerjakan tugas. Jadi kita harus memahami teman-teman kita. Jadi itu tidak boleh ini, terutama ini mungkin yang sering ini adik-adik yang cewek-cewek ini yang sering ini, tidak sering yang sering tidak mau temenan teman-temannya kan. Wah ini tidak, siapa ini yang sering ini? Ada lagi yang bertanya, ya apa? Siapa namanya? Dede, apa pertanyaannya? Oh, kalau mengolok itu membuli. Jelas membuli. Tidak boleh kita itu kalau mengolok itu yang diancam 6 juta, 6 bulan, denda 72 juta itu. Tidak boleh kita mengolok-olok teman. Sekarang siapa yang mengolok? Siapa yang sering mengolok itu? Sekarang harus dihentikan. Jangan sampai nanti bapaknya datang terus teman-teman dilaporkan nanti terus. Nah, yang namanya tahu enggak yang namanya provokator itu apa? Provokator itu orang yang menghasut, misalnya mengajak. Dia menghasut biar orang itu melakukan suatu tindakan kejahatan. Misalnya ini, si A dia kamu tadi pada dia tidak pernah mencoba, atau dia Allah ujian kita ini, ada dia tidak pernah itu. Akhirnya teman-teman yang lain terhasut dan memukul si ini, memukul si temannya ini. Nah itu, provokator itu ancamannya lebih berat itu, lebih berat daripada yang melakukan, karena dia menggerakkan banyak orang untuk melakukan satu kejahatan. Tidak boleh itu. Jadi tidak boleh ya. Siapa yang sering menghasut temannya ini? Yang sering nyuruh temannya ngadu domba. Siapa yang ngadu domba? Oh, kapan itu pernah ini anak kelas 6 dia adokin sama anak kelas 1. Makanya saya bilang kadang sama yang diadu domba ini, kamu yang bodoh maunya diadu. Iya, tidak usah kamu diadu. Ajarannya tidak mau, sebenarnya dia diadu terpaksa gitu. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh kita saling mengadu domba dan terus. Berarti semua tiga-tiganya tuh masuk. Tiga-tiganya masuk. Pertama ini dia berkelahi, dia ini bermasalah dengan sesama temannya yang berkelahi, tapi yang menghasut ini dia bertanggung jawab pada kedua orang ini yang berkelahi itu. Jadi tidak boleh itu. Ya, tidak boleh juga yang disuruh-suruh itu. Siapa itu? Ayo. Oh, yang disuruh tidak boleh juga mau. Itu namanya kurir yang disuruh itu. Tidak boleh. Jadi kalau masih mau kita teman-teman juga teman-teman itu yang pendidikan di SD ini jangan sampai nanti perbuatan itu jangan sampai perbuatan adik-adik nanti ada salah satu orang tua yang keberatan, akhirnya adik-adik dipindahkan ke shelter di tempat anak-anak yang nakal. Akhirnya kan 1 minggu sekali dijemput sama orang tua. Siapa yang mau dijemput 1 minggu sekali? Sama orang tuanya. Itu kan Pak, kalau sudah begitu kenanya itu berarti untuk masuk SMP ya sulit. Susah, nanti apalagi masuk tentara. Iya. Susah. Itu pikirin baik-baik sebelum bertindak makanya. Jadi dipikirkan itu. Nanti kalau sudah ada catatan itu, nah susah itu. Jangan sampai gurumu kalah. Ya. Buatanmu. Mulai hari ini tak boleh lagi ada yang jadi provokator, ada yang tarik celana temennya, ada yang mengolok-olok temennya, ada yang apa lagi? Ngolok nama bapaknya. Mengolok nama bapaknya apa? Apa lagi mengolok guru itu double itu. Ada apa? Bapak Ibu guru mungkin ya
Terima kasih Pak atas waktunya. Ini yang mau bertanya sedikit terkait dengan penanganan kita mengasuh anak. Anak ini kan banyak sekali jenis-jenis kenakalan yang dilakukan. Tapi terkadang kita sebagai guru ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk penanganan ini untuk mengasuh anak. Salah satunya dengan memberikan nilai-nilai moral dan sebagainya, kemudian bersikap lebih tegas dan berusaha untuk berkomunikasi secara terbuka kepada orang tuanya. Tetapi secara zaman sekarang ini, yang amati sekarang kita juga sebagai guru tidak menyalahkan pola asuh orang tua karena berbagai faktor dari orang tuanya, mungkin karena waktu tidak ada dan sebagainya. Jadi untuk kontrol anak yang di rumah itu kan sangat minim waktunya, kita juga tidak bisa menyalahkan. Tapi kalau kembalikan kepada kita di sekolah, kami sebagai guru itu hanya beberapa waktu yang harus kita, berapa jam maksudnya, untuk mengasuh anak secara karakternya, sedangkan kami juga dapat tuntutan untuk pendidikan secara pengetahuannya. Di sini banyak sekali juga beberapa kenakalan di sekolah lain dan sebagainya, cuma tidak pernah ekstrim Pak. Cuman kendala kami di sini komunikasi terbuka kepada orang tuanya. Kadang orang tuanya kebanyakan yang broken home itu kita komunikasinya itu putus jaringan, karena ada orang tua yang broken home kemudian menitipkan anaknya itu kepada neneknya, bibitnya. Kadang ada yang tidak dititipkan secara pasti, entah dia tinggal sama bibitnya, pamannya, sebagainya. Itu masih di kelas 1 sekarang. Kita mau komunikasi sama siapa? Sedangkan anak ini sering melakukan beberapa kenakalan anak. Jadi kita fokusnya di sana Pak. Sedangkan seharusnya itu penanganannya kan seperti sempit ya. Tidak bisa bekerja melakukan menangani itu hanya dengan satu orang, satu pihak. Harus dengan kerja sama orang tua. Kami juga sudah berusaha komunikasi namun putus kadang ke orang tua. Karena orang tuanya kadang berpesan begini, saya sudah tidak ada waktu Bu untuk mengasuh anak secara detail begini. Belum belajarnya tidak bisa karena saya hanya sendiri seorang nenek, orang tuanya sudah cerai dan sebagainya, sedangkan saya dituntut untuk memberikan kebutuhannya. Jadi saya sampaikan kepada sekolah dan biar gurunya nanganin, ibu mau pukul ya Bu. Jadi kayak gitu jadi modelnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Lagi satu Pak ya, kalau misalnya kita nggak bisa nanganin anak itu, bisa saya menghubungi Bapak supaya diangkut ya, supaya cepat diangkut. Angkut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Guru. Ya memang salah satu kendala kita memang seperti itu ya dalam pendidikan. Kadang ada yang ngomong yang orang tuanya tidak mau tahu. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada aturan, orang tua seperti itu masuk kategori penelantaran anak. Ini memang ada hukuman untuk orang tua yang seperti itu. Karena dia melakukan penelantaran, tidak mengurus, apalagi sampai anaknya meminta-minta misalnya, banyak sampai tidak terurus. Neneknya sudah tidak mampu, akhirnya si anak ini bekerja dan meminta-minta, apalagi itu sudah masuk kategori penelantaran. Dan sebenarnya orang tuanya itu bisa juga diproses seperti itu kalau melakukan penelantaran atau juga kategori kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya. Dan saya tambahkan juga ya. Mungkin ada dua alternatif di sini yang bisa ya kita jadi solusi. Yang pertama itu adalah kita menyampaikan tentang asuh, tapi itu harus melalui penetapan pengadilan. Nah ini ada beberapa alasan, misalnya kalau orang tua itu memang tidak pernah terus dirawat seperti itu, yang seperti ditinggalkan itu bisa. Apalagi sampai orang tua itu melakukan perbuatan pidana itu bisa. Alasan kita sudah mengajukan gugatan untuk pengadilan atau melalui pengadilan. Nah yang kedua itu kita bisa bekerja sama dengan dinas, tapi lembaga-lembaga yang memang peduli sama anak. Contohnya yang di itu, yang di saat itu Yayasan Peduli Anak itu memang mitra kita. Jadi setiap ada anak yang memang terlantar dan membuat tentang bahkan banyak ditemukan anak-anak jalanan itu yang sampai sekarang nggak pernah ditemukan siapa
tidak dites. Ada juga memang orang tua yang memang merasa dirinya tidak mampu baik secara ekonomi atau memang berkompor, itu juga bisa tidak dites di GPI, Yayasan Peduli Anak yang berada di desa. Itu memang salah satu solusi yang bisa kita berikan. Itu dari tambahin sedikit, kebetulan di sana juga anak-anak itu juga akan disekolahkan sampai jadi. Di sana sudah langsung tempat tinggalnya, sudah langsung sekolahnya gitu. Jadi mereka sampai sampai kuliah. Tapi dia tinggal di dalam lingkungan yayasan. Itu milik orang Belanda, yang ceritanya orang Belanda itu datang berkunjung ke Indonesia, kemudian melihat banyak sekali anak-anak terlantar dan tidak betul, kemudian dia berinisiasi untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Dan itulah awal terbentuknya Yayasan Peduli Anak itu, seperti itu. Nah, sedikit saya tanggapin terkait ditemukan orang tua yang sudah dipukulin anaknya. Kita juga itu memang problem ya, rumah buat bapak ibu guru ya, ketika ada orang tua yang bisa menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab anak kepada guru, sementara jam kerja guru dengan siswa itu hanya beberapa jam sepenuhnya, sisanya kan anak-anak lebih banyak di rumah seperti itu kan. Nah, ketika ada orang tua yang kemudian menyarankan silakan melakukan dipukul di apa, itu sebenarnya kan kita juga akan dibatasi oleh undang-undang perlindungan anak. Jadi mungkin kalau zaman kita kuliah, zaman SD saya dulu kita belum terikat dengan undang-undang perlindungan anak, saya tidak mengerjakan PR dipukul di apa sama guru kita itu tidak masalah. Sekarang itu sudah lebih ini ya, jadi guru dibatasi ruangnya ya, memang padahal mungkin dipukulnya itu hanya dipijit. Karena itu kan kalau bicara soal konteks kekerasan itu misalnya kita bicara soal mencubit, memukul, kemudian meminjak, kemudian mencubit, itu sudah masuk dalam konteks kekerasan fisik. Sedangkan misalnya kalau misalnya yang sifatnya yang verbal itu memang standar sekali kita sudah disebutkan kekerasan. Atau misalnya anak-anak disiulin aja, anak-anak kemudian jalan misalnya yang kemudian disiulin oleh teman lakinya, tetapi di situ ada unsur sensual di dalamnya, itu sudah masuk ke kekerasan verbal non fisik. Jadi sekedar disiul, merayu itu sudah masuk ke kekerasan verbal. Tetapi atau memandang ya, misalnya ada teman lakinya memandang memandang, kemudian di situ ada sensual di dalam pandangannya, itu sudah bisa dilaporkan ke kekerasan seksual. Karena kan kita sekarang kan sudah memiliki undang-undang TPKS namanya. Undang-undang TPKS ini mengatur terkait dengan yang verbal dan non verbal. Jadi memang ketika ada orang tua ini, kita juga pihak sekolah tidak bisa juga melakukan itu. Nanti bisa aja ada pihak lain yang melakukan pelaporan. Karena ketika ada kasus anak yang kemudian dilaporkan itu oleh orang lain, karena dia sifatnya delik aduan namanya Bapak Ibu Guru, delik biasa, jadi itu bisa dilaporkan. Jadi kita juga dibatasi oleh undang-undang perlindungan anak, meskipun orang tua sudah memberikan lampu hijau untuk kita membimbing anaknya, terserah bagaimanapun caranya, karena mungkin anak-anak juga pola asuh anak-anak di rumah itu juga lebih penting, karena guru bersama anak itu hanya ada beberapa jam. Jadi begitu adik-adik, nanti kalau misalnya dilihat teman-teman lakinya ada yang memandangnya, kemudian mencubit, itu sudah masuk konteks kekerasan. Terus mensiul yang disiul-siulin, kemudian dilihat apakah itu ada muatan sensual. Apa itu namanya muatan sensual? Misalnya kayak begini contohnya, begini terus biasa kan menjilat lidah, lidahnya, mengeluarkan lidah, itu sudah masuk sensual ya. Jadi itu bisa dilaporkan, itu sudah masuk ke kekerasan sensual. Itu detailnya kekerasan. Jadi sekedar mencubit aja, memukul, menginjak, itu kan detailnya tadi sudah dikasih tahu sama Kak Adrian ya, seperti itu.
Jadi tambahan Bapak Ibu guru ke depan nanti jika Bapak Ibu guru menghadapi suatu persoalan, misalnya ada anak yang berhadapan dengan hukum misalnya di luar sekolah dan memang yang mengharuskan Bapak Ibu guru itu terlibat dalam hal itu karena ada anak yang terlibat pencurian atau bagaimana atau kasus tindak pidana yang lainnya, yang penting kita ketahui bahwa seseorang itu, anak itu hanya boleh diproses secara hukum itu apabila dia umurnya 12 tahun. Nah nanti mungkin di depan setidaknya itu akan jadi pegangan Bapak Ibu guru, dia lebih tenang lah dalam ketika anak ini melakukan tindak pidana apapun. Kemudian di bawah umur itu tetap akan diproses, tetap prosesnya itu cuma dia tidak akan berlanjut, tetap dia akan proses. Jadi nanti kalaupun dia tetap berlanjut ada 3 opsi, baik umur 12 tahun yang selama dia 18 tahun ke bawah, ada 3 opsi yang akan diputuskan oleh pengadilan. Yang pertama, anak itu diputuskan akan dikembalikan kepada orang tuanya. Yang kedua, anak itu akan dijadikan sebagai anak negara, yang di anak negara istilahnya, dia ditempatkan di suatu shelter dinas sosial untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian yang terakhir, anak itu akan dijatuhkan pidana yang akan ditempatkan di ujung-ujung sana di lembaga penjara anak. Nah itu ada di Lombok Tengah. Nah tapi itu dalam konteks anak itu sebagai apa namanya residivis, pengulangan tindak pidana. Pertama dia sudah melakukan, kemudian dimasukkan serta paramita, kemudian besok lagi terjadi hal yang sama atau kejahatan yang berbeda, maka langsung berubah. Jadi itu rangkaiannya, sehingga ketika nanti ada kasus-kasus seperti itu, setidaknya Bapak Ibu guru punya pemahaman dan bisa melakukan pembelaan. Kadang-kadang kalau kita kalau kita tidak melakukan pengawasan dan penegakan hukum dari anak-anak itu, bisa saja dia diperlakukan seenaknya. Itu banyak terjadi. Jadi hal-hal itu yang harus kita yang harus kita lakukan dalam pendampingan. Kemudian misalnya dalam penahanan, selama ada orang yang menjamin, misal orang tua atau Bapak Ibu guru sebagai penjamin, orang tidak boleh ditahan. Mungkin ada terutama anak kelas 6. Biasanya kalau kemarin pernah kami temukan juga di sana, atau yang menjadi korban kekerasan seksual atau pemukulan. Biasanya itu Bapak Ibu bisa langsung melaporkan ke kami untuk melakukan pendampingan, dan itu gratis. Segala persoalan yang terkait perempuan dan anak, silahkan ke LBHP NTB, bisa dikonsultasikan, bisa didampingi nanti dalam semua prosesnya, dan itu gratis. Atau ada anak-anak yang mengalami kekerasan secara psikologis, Bapak Ibu guru membutuhkan tim psikologis, Bapak bisa koordinasi dengan LBHP, kemudian nanti kami akan linkkan dengan UPTD, nanti anak-anak ini akan mendapatkan psikolog secara gratis. Dia nanti ditempatkan di sana, akan mendapatkan pemeriksaan secara gratis.